Halo semua, apa kabar nih? Ikutin perjalanan saya di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama yuk. Nah, ini saya lagi jalan-jalan di sekitar museumnya. Pertama, saya nemuin Keraton Surosoan. Keraton ini dibangun dalam beberapa fase. Fase pertama dibangun pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Pada fase kedua, tahun 1680 yang dibuat dinding-dinding bagian dalam dan bastion. Pada fase ketiga dibuat kamar-kamar di sepanjang dinding utara dan penambahan lantai. Pada fase keempat dilakukan perubahan pada gerbang utara dan gerbang timur. Yang terakhir dilakukan penambahan kamar dan penyempurnaan isian dinding. Selanjutnya ada struktur di utara Surosoan. Bangunan ini merupakan hasil penggalian penyelamatan yang dilakukan tahun 2018 dan 2019. Penggalian tersebut menampakkan beberapa struktur, di antaranya struktur persegi panjang yang diduga sebagai bekas bangunan, gerabah, dan tangga kanal. Selain itu ditemukan pecahan gerabah, keramik asing, mata uang Kesultanan Banten, mata uang asing VOC dan Cina, peluru Mariam, pipa cangklong, dan beberapa pecahan lainnya. Watu Gilang. Watu Gilang merupakan satu batu andesit berbentuk segi empat yang panjangnya 190 cm, lebarnya 121 cm, dan tebalnya 16,5 cm dengan permukaan datar. Pada Babat Banten, batu ini disebut Watu Gigilang karena dipergunakan sebagai tempat pertahbisan atau penobatan raja-raja di Kesultanan Banten. Watu Singayaksa. Watu ini letaknya di sisi timur alun-alun kota Kesultanan Banten. Di masa Kesultanan Banten, watu ini dipergunakan untuk mengumumkan titah dan peraturan-peraturan sultan yang disampaikan oleh seorang ulama dan digunakan sebagai tempat penyampaian hasil sidang terhadap pelanggaran yang terjadi di Kesultanan Banten. Nah, selanjutnya saya jalan lagi untuk masuk ke museumnya. Ini saya udah ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten. Nah, selanjutnya saya melihat batu karang barelief. Pecahan batu karang barelief ini ditemukan bekas reruntuhan gerbang utara Keraton Surosoan. Pecahan tersebut diidentifikasi motif-motif relief berbentuk lengan manusia, hewan berupa sayap dan kaki unggas, dan tumbuhan berupa daun dan bunga. Pecahan batu karang barelief ini diperkirakan dulu sebagai hiasan gerbang Keraton Surosoan. Nah, ini saya lagi melihat alat pemeras tebu. Gula merupakan salah satu hasil produksi dari tanaman tebu di masa Kesultanan Banten pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Produksi gula masa itu dikelola oleh orang-orang Cina di daerah pecinan Kelapa II. Hasilnya dijual ke Batavia untuk selanjutnya diekspor ke Cina dan Jepang. Alat produksi gula menggunakan batu pemeras yang dinamakan kilang yang digerakkan oleh hewan sapi. Setelah saya melihat alat pemeras tebu, selanjutnya saya melihat meriam Ki Amuk. Meriam ini berukuran panjang 345 cm, kaliber 31 cm, dan beratnya diperkirakan 6 ton. Para ahli meyakini bahwa meriam ini sebenarnya adalah meriam Ki Jimat yang ditemukan di dalam bangunan mendapak Keraton Surosoan yang moncongnya terarah ke utara. Meriam Ki Amuk memiliki ciri khas, yaitu 3 inskripsi tulisan Arab pada punggungnya, hiasan matahari pada permukaan moncongnya, 10 gelang pada tubuhnya, dan hiasan motif tumpal berbentuk dasar bidang persegi. Nah, mungkin itu saja perjalanan saya di sekitar Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa semuanya.